see my camera anywhere? I give a shit about you. We're just in different places right now. Oh my I wouldn't kiss your ass for shit. Yeah? Hey, can you turn up? Awal kisah terjadi pada tahun 1974 ketika seorang ibu sedang membuat topeng dari lilin untuk salah satu anaknya. Entah apa alasan wanita ini pakai membuat topeng segala. Yang pasti ia dan suaminya hampir kewalahan, apalagi saat si anak yang satunya lagi super tantrum plus brutal sulit diatur kabina-bina. Lanjut kita beralih ke masa sekarang, tepatnya di tahun 2005 ketika server FB masih 500 GB dan belum dipenuhi video emak-emak real. Dan inilah Paige bersama Carly. Mereka dan teman-temannya yang lain sedang beristirahat di tengah perjalanan panjang untuk nonton sebuah pertandingan bola di luar kota. Tak lama kemudian pacarnya Carly yang bernama Wade protes kenapa kakaknya Carly malah ikut karena bisa menyulitkan mereka jika kebelet beraduk paruh atau beraduk songkol. They didn't. Pacar Paige begitu happy karena sudah menemukan jalur tercepat menuju kota tujuan. Pria bernama Black ini pun seolah gak peduli terhadap Paige, mentang-mentang akan menyaksikan pemain bola idolanya. Tuh kan, baru juga digibahin kakak Carly bersama soulmate-nya main nimbrung dan langsung bikin bete. Hingga Carly pun mengajak untuk melanjutkan perjalanan daripada kelamaan direcokin kakaknya. Iya. This sucks. Carly dan Wade terlihat kesal melihat Black menggunakan jalur alternatif yang sempit dan butut. Lalu ketika mereka akan protes, si tampon Black malah sedang flying to the moon oleh kenyotan Paige yang bikin merem melek. Paige mengajak teman-temannya bercamping di sekitar sini terlebih dulu, agar besok subuh mereka bisa melanjutkan perjalanan dan kembali bugar saat orongoh di stadion nanti. Alright. Hey, Wax Museum. Like things pretending to be other things. Sampailah mereka di sebuah lokasi yang menurut Black cocok untuk mendirikan tenda. Lalu tanpa berlama-lama mereka bergegas prepare untuk menikmati momen camping di kawasan hutan. What's that smell? Nah, I don't know, maybe. Angin yang berhembus rupanya membawa aroma bangkai yang sangat menyengat. Terlihat mereka pun penasaran dari mana sumber bau busuk yang seperti menusuk sampai ke tulang rusuk. Tapi menurut Black lah bodo amat. Palingan juga bangkai binatang atau pedol jelema yang habis makan seblak rorongkong. Hi, pretty Carly. Who? That's new dude today or what? Stop. How do you read my Look how good you Hey, shut up. Give my camera, baby. Come on, man. I wouldn't kiss your ass for shit. Yeah? Keseruan mereka mendadak terhenti oleh kedatangan seseorang yang misterius. Mereka pun merasa keganggu karena selain silau, nih orang tidak menjawab saat mereka sapa. Maybe we're on his property. Turn your lights off.
Kakak Carly yang bernama Nick sudah kepalang emosi hingga menghancurkan lampu mobil si pengendara. Lalu ketika Nick mengajaknya adu mekanik, orang gajah ini pun langsung pergi begitu saja. Aneh sekali. Setelah mendapat tamu tak diundang, si heboh Dalton bangga kepada soulmate-nya yang pemberani. Kemudian mereka lanjut beristirahat di waktu yang sudah hampir mau subuh ini. Carly langsung terbangun saat merasa ada seseorang di sekitar tenda. Lalu dengan setengah ngimpi, Wade berkata jika itu pasti sosok si Kobil yang sedang mencari mangsa. Kesal karena Wade malah bercanda, Carly yang menggunakan setelan haredang memberanikan diri untuk mencari tahu. Dan tanpa ia sadari, seseorang yang misterius masih anteng melihat keberadaan Carly dan teman-temannya. Wade menyuruh pacarnya kembali ke tenda daripada tebar aurat seperti ini. Ia pun berkata bahwa yang didengar Carly itu palingan juga babi liar yang mencari makanan. Di keesokan harinya, Black panik karena sebentar lagi sudah mau asar. Ia pun gak mau sampai ketinggalan pertandingan mengingat perjalanan mereka yang masih jauh. Lalu saat mereka sedang beres-beres, Carly yang baru selesai nyetan dua kembali mencium aroma bangke yang sudah pasti bukan aroma dari celengannya. Lalu ia mengajak Paige untuk mencari tahu ada apa sebenarnya di dalam hutan ini. Why? Come on! No way. Wade tidak mengerti kenapa penbel di mesinnya sudah buntung, padahal tadi malam masih normal no kendala. Keadaan ini membuatnya benar-benar bingung karena gak mungkin bisa melanjutkan perjalanan. Come on, it'll be fine. I'm gonna throw up. Carly! Wade! Wade! Carly benar-benar panik setelah Soledad dan meluncur nyocol ke tumpukan bangke. Lalu tiba-tiba ia melihat tangan manusia di antara bangke binatang yang begitu banyak. Wade! Wade! Keberadaan lokasi pembuangan ini menjadi jawaban atas bau busuk yang selalu mereka rasakan. Tak lama kemudian datanglah seorang pengendara yang tentunya bukan si pengendara semalam karena kedua lampu mobil ini tidak rusak. Don't you see that? Pria yang mengaku sebagai pemburu ini langsung mengecek potongan tangan yang membuat Carly dan teman-temannya penasaran. Not real, see? Rupanya tangan yang mereka takutkan hanyalah manekin semata. Lalu pria bernama Damon ini bertanya lah ngapain mereka nongkrong di tempat ini. Kemudian Wade menceritakan tentang perjalanan mereka, terutama kondisi mobilnya yang membutuhkan penbel baru. Mendengar masalah tersebut, Damon menyarankan Wade untuk menemui temannya, pemilik satu-satunya bengkel di sebuah kota kecil yang tak jauh dari sini. Ia pun menawarinya tumpangan jika mau pergi ke kota tersebut. I'm going with you. Carly katanya akan ikut menemani Wade yang akan pergi bersama Damon. Kemudian Wade menyuruh yang lain untuk pergi duluan dan menunggunya di depan stadion. So let's get out of here. Man, that's the difference, right? Selain tatapan Damon yang bermuatan jadah, Carly katanya hampir puyeng oleh aroma busuk di dalam mobil. Sementara Damon yang terlihat beajah menceritakan kota bernama Ambrose, sebuah kota kecil yang tidak banyak diketahui orang. Tapi belum banyak yang diceritakan Damon. Carly tiba-tiba ketakutan melihat pisau gedong yang Damon bawa. You like knives? It's okay. Bowie. Karena jalanan yang rusak, Damon akan merubah settingan mobilnya ke 4 WD terlebih dulu. Namun Carly yang sudah ketakutan sudah tidak sudi semobil dengan orang aneh ini. Sikap Carly yang terlihat jijik kepada Damon membuat pria ini akhirnya kesinggung. Lalu ia menunjukkan arah menuju kota Ambrose yang sudah berada dekat di depan mereka. Damn. Kemudian kita beralih ke perjalanan Nick dan teman-temannya yang malah kejebak macet dan gak mungkin bisa nonton pertandingan bola. Keadaan ini membuat mereka terpaksa akan kembali ke hutan dan berkemping sepuas-puasnya sampai tenda keriting. Slow down, Speedy. Setibanya di kota Ambrose, mereka tidak melihat keberadaan manusia meskipun semua tempat terlihat normal. Begitupun dengan lokasi bengkel yang dikatakan oleh Damon. Hello? Hello?
Hello. Ketika Paige ngomongin perjalanannya yang gagal, Carly menyuruh temannya itu untuk menunggunya di dekat jalanan butut. Karena sampai saat ini ia dan Wade belum menemukan temannya Damon yang bernama Bo. Wade auto penasaran saat melihat sebuah rumah lilin yang tak jauh dari lokasi mereka. Akan tetapi Carly malah mengajaknya menuju gereja, kali aja ada yang tahu keberadaan Bo si pemilik bengkel. Carly dan Wade menyesal karena asal nyelonong padahal sedang ada upacara kematian. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang tak lain adalah Bo si pemilik bengkel. Lalu ketika mendengar maksud kedatangan Wade, Bo kesal karena hanya sebuah penbel acara doa untuk kematian ibunya jadi keganggu. Kemudian ia menyuruh mereka untuk menunggu sampai acaranya beres jika ingin mendapatkan penbel yang mereka butuhkan. Great. Looks like your fan club's gotten a little bigger. Sambil menunggu Bo selesai, kini giliran Carly yang mengajak untuk melihat rumah lilin yang dilihat Wade. But I'm still your favorite asshole, right? Di tengah alunan musik jadul, seorang seniman sedang sibuk membuat patung di ruang rahasia. Ia pun begitu apik melapisi dan mengerok setiap lekukan dengan penuh perasaan. I don't know what you expect to see in here. Setibanya di rumah lilin, mereka baru tahu ternyata bangunan ini memang terbuat dari lilin. Rasa penasaran mereka pun semakin bertambah saat mengetahui bangunan ini gak dikunci dan benar-benar sedang sepi. Anyone in here? Everything in here is wax. The floor. Selain semua perabotan dari bahan lilin, mereka kagum kepada si pembuat patung yang bisa menciptakan karya surrealistis ini. Tak lama kemudian, Carly melihat foto jadul si pemilik museum bernama Trudy sewaktu hamil anak pertamanya. Sementara Wade penasaran dengan sosok Doggy yang begitu terlihat nyata. This is dog. That is cool. Vincent. Carly akhirnya tahu bahwa semua patung di rumah lilin adalah karya seseorang yang bernama Vincent. Cuma ia tidak mengerti kenapa dari tadi tidak melihat satu orang pun di tempat ini. Hey. Wade gercep mencari orang yang sempat memperhatikan mereka. Terlebih ia khawatir takut orang tersebut punya niat jahat kepada ia dan pacarnya. Padahal pria dengan wajah lilin tadi tak lain adalah Vincent. Carly sudah gak kuat berada di tempat yang hanya membuatnya ketakutan. Lalu ia mengajak Wade untuk langsung ke bengkel, meskipun Bo masih di dalam gereja. Di sisi lain, rombongan Nick sedang beristirahat setelah terbebas dari kemacetan. Kemudian Blake menyuruh Nick dan Dalton untuk pergi menyusul Carly tanpa dirinya. Karena selain akan mendirikan tenda di tempat ini, Blake katanya sudah kebelet ngompol nikmat bersama pacarnya. I still don't think this is cool just coming in here. Singkat cerita, Wade dan Carly sudah berada di bengkel yang ternyata gak dikunci juga. Akan tetapi Wade bingung karena tidak menemukan penbel yang pas untuk mobilnya. He's got everything but a 15 in. Nick and I always used to stick together. Mau maling, ah? Wade dan Carly tidak menyangka Bo sudah berdiri keren di belakang mereka. Akan tetapi Wade gak takut-takut amat karena ia sudah menyimpan duit di meja kasir. Lalu setelah mendengar penjelasan Carly, Bo mengajak mereka menuju rumahnya untuk mengambil penbel yang sesuai dengan mobil Wade. Sambil menuju rumah Bo, Carly kepo dengan museum lilin yang dipenuhi karya realistis tapi seremnya minta ampun. Kemudian Bo menceritakan bahwa museum milik Trudy tersebut dulunya mah sering didatangi orang, di mana Trudy adalah seorang wanita yang kita lihat di awal film tadi. Jadi gini guys, Trudy yang merupakan seorang seniman handal menikah dengan seorang dokter ahli bedah. Namun karena izin praktek suaminya dicabut, mereka pindah ke kota kecil ini dan dikaruniai sepasang anak kembar. Hingga suatu ketika, Trudy divonis punya penyakit tumor hingga membuat suaminya depresi dan berujung bundir. Tragis sekali. Dan sejak kematian Trudy dan suaminya, kedua anak kembar mereka menjalani hidup di panti asuhan. Worse for two boys left all alone like, hey, why don't you two hop in? I'll go get the... Picking us up where the roads washed out. Setibanya di depan rumah Bo, Carly disuruh untuk menunggu. Sementara Wade akan ikut ke dalam rumah sekalian numpang ngompol. Hey, the bathroom is right down the hall.
Setelah melepaskan hasrat ngompolnya, Wade penasaran dengan sebuah ruangan yang memiliki banyak benda mengerikan. Carly yang sudah bete bingung bagaimana cara menyuruh Wade untuk segera keluar. Lalu tiba-tiba, ia melihat lampu mobil milik Bo rusak sebelah. Dan itu berarti, Bo adalah orang yang pernah meneror ia dan teman-temannya. Listrik kota tiba-tiba mati saat Carly berusaha menyuruh Wade keluar dari rumah Bo, si pria misterius. Dan tanpa Wade sadari, Vincent muncul dari pintu rahasia dan sedang mengincar urat kaki Wade. Selang beberapa saat, Carly yang tidak mengetahui nasib Wade berusaha menghubungi Black. Tapi karena si tampon malah sibuk prepare aduk songkol jilid 2, Carly kesulitan untuk meminta tolong kepada teman-temannya. Oh, it's not out here? Bo dengan watadosnya bersandiwara dengan menyebut Wade masih berada di dalam WC. Tapi boro-boro percaya, yang ada Carly curiga pria ini sudah mencelakai Wade. Hey, what's the matter with you? You don't... Give me the key! Hey! Saat Carly berhasil kabur, Wade dibawa psikopat Vincent melewati terowongan yang terhubung ke ruang basement rumah lilin. Lalu Vincent mempersiapkan Wade yang sudah tak berdaya untuk dijadikan boneka lilin. Karena semua urat sudah diputus, Wade cuma bisa menangis dalam hati ketika cairan lilin menutupi tubuhnya. Sementara Carly yang ketakutan mencari perlindungan ke dalam gereja ketika listrik kembali menyala. Help! Please, somebody! Carly baru sadar ternyata semua orang ini adalah boneka lilin. Ia pun bisa mendengar tangisan beberapa orang yang sedang menangis di balik lapisan lilin. Saat semuanya mulai terungkap, Carly pun akhirnya tahu bahwa Bo adalah salah satu anaknya Trudy, si ibu di awal film yang telah dijadikan boneka lilin juga. Bo bisa menebak bahwa Carly sedang berada di sini. Lalu ia meminta maaf ke jasa sang ibu atas orang-orang asing yang mengacau di kota mereka. Saat Carly tertangkap, ia heran dengan salah satu warga yang sejak tadi terus ngintip-ngintip gak jelas. Di waktu yang sama, Nick dan Dalton sudah tiba di lokasi jalanan rusak. Kemudian mereka langsung mencari lokasi bengkel untuk menemui Carly dan Wade yang katanya masih berada di sana. Bo yang tiba di bengkel lebih dulu menutupi kelakuannya dengan menyetel musik seedan mungkin. Lalu ia menyekap Carly yang terus berontak di ruang bawah tanah. Carly, wait! Bo mengancam Carly untuk jangan ngoceak jika ingin selamat. Di saat itu pula, Nick menyuruh Dalton berpencar kali aja adik dan pacarnya sedang kelayaban. Alright, check it. I'm gonna go this way. Okay. Yo, paying customer! Saat Dalton akan mengecek rumah lilin, Bo menggunakan lem Korea untuk membungkam bibir atas Carly. Karena dengan cara inilah ia bisa leluasa bersandiwara di hadapan Nick. Hey!
Ketika Nick menanyakan adiknya, Bo berbohong bahwa seharian ini bengkelnya tidak kedatangan satu pelanggan pun. Nick heran dong, karena yang ia dengar di daerah ini tidak ada bengkel lain, apalagi bengkel ternama seperti Jaya Abadi Motor. Lalu di tengah perbincangan mereka, Carly berusaha memberikan kode akan keberadaannya di ruang bawah tanah. Melihat jari Carly yang nelel-nelel ke permukaan, Bo pura-pura benerin tali sepatu untuk memberi pelajaran kepada tawanannya. Saat Carly meraung kesakitan, Bo mengajak Nick ke rumahnya kalau masih kekeh ingin mencari adiknya. Padahal, ini adalah jebakan Bo yang punya niat untuk menghabisi Nick. Setelah lolos dari serangan Bo, Nick pun bisa dengan mudah menemukan keberadaan adiknya. Kemudian Carly menceritakan apa yang telah ia ketahui, terutama nasib Wade yang menurutnya masih berada di rumah Bo. Lanjut kita beralih ke rumah Lilin ketika Dalton masih mencari keberadaan Carly dan Wade. Carly, wait! It's a weird place. Anyone home? Carly, wait. Dalton tidak sadar bahwa Wade yang masih hidup ini sudah dilapisi oleh Lilin. Terlihat ia pun heran karena Wade diam-diam baik saat ia ajak ngobrol. Oh my God. Kali ini Vincent menampakkan diri karena mahakaryanya yang baru jadi sudah dirusak oleh orang asing. Sementara Dalton yang ketakutan malah kabur ke ruang bawah tanah yang merupakan studio Vincent selama ini. Dengan satu kali serangan saja, tengkorak Dalton pun terlepas dari tempatnya. Di saat itu pula, Nick dan Carly bisa mendengar kepergian Bo yang entah mau kemana. Kemudian Nick mengajak Carly untuk mencari Dalton yang megang kunci mobil Black. Mereka pun mencoba bertanya kepada seorang warga yang selalu ngintip lewat jendela. Melihat si warga yang gerakannya gitu-gitu aja, Carly bisa menebak bahwa wanita ini hanyalah boneka. Dan ternyata benar, Vincent memang sudah merubah semua warga dan pendatang di daerah ini menjadi boneka lilin. Kembali ke pasangan jadah saat mereka sedang pemanasan untuk beraduk songkol. Tapi tak lama kemudian, Black heran kenapa musik jedag-jerug yang ia setel tiba-tiba berhenti. Mendengar Carly yang meminta tolong, Black khawatir sesuatu yang buruk menimpa temannya. Lalu ketika Black masih berada di luar, Paige yang kecewa karena celengannya dianggurin memilih untuk tidur saja. Ternyata Black sudah lebih dulu dihabisi psikopat Vincent yang berhasil menemukan mereka. Sementara Paige kabur ke pabrik tua ketika si tampon Black sudah pindah alam. Kemudian ia mencari senjata untuk melawan orang yang telah membuatnya menjadi seorang janda yang tak pernah ijab kabul. Pelarian Paige akhirnya terhenti setelah ia berkondekan pipa besi. Dan sudah pasti, Paige dan Black akan menjadi koleksi Vincent yang selanjutnya. Vincent. What if he's around here somewhere? Yeah. Mereka yang masih mencari Dalton berusaha untuk mendapatkan senjata. Nick pun sudah tidak peduli jika memang harus berhadapan dengan kedua psikopat itu. That's about right. Setelah lolos dari serangan Bo, mereka bersembunyi di bangunan bioskop yang juga dipenuhi boneka lilin. Tepat pada waktunya, Nick berhasil menyerang Bo menggunakan panah asmara. Lanjut mereka pun kabur mumpung Bo masih adu-aduhan. Ketika Bo sudah tak bergerak, mereka tidak mendapatkan amunisi satu butir pun. Lalu tanpa membawa senjata apapun, mereka menuju rumah Bo untuk mencari Wade dan Dalton.
What about this Vincent guy? Stay clear. Di tengah pencarian teman-temannya, Carly menemukan fakta bahwa Bo dan Vincent adalah kembar siam yang berhasil dipisahkan. Hingga ia pun tahu alasan Vincent yang selalu memakai topeng dari bahan lilin. Rupanya si Bubble Bo masih hidup dan sedang berusaha untuk mengobati luka di tubuhnya. Sementara Carly dan Nick diam-diam pindah ke ruangan lain untuk lanjut mencari kedua teman mereka. Carly seolah tak percaya melihat jasad Paige dan pacarnya yang baru saja dibawa psikopat Vincent. Lalu ia langsung bersembunyi saat melihat Bo yang sudah kembali bugar. Bo kesal melihat Vincent kelayaban keluar dari kota Ambors hanya untuk mencari bahan boneka. Tapi meskipun demikian, Bo merasa senang karena proyek untuk membuat kota lilin sudah hampir selesai. Lalu ia mengajak Vincent untuk lanjut memburu Carly dan Nick sebagai bahan utama karya Vincent. Sadar telah ada penyusup, Bo yakin Carly dan Nick sedang berada di rumahnya. Tapi untungnya Carly gercep pergi dan menemui Nick. Lalu setelah menceritakan kematian Paige dan Blake, mereka lanjut kabur menggunakan terowongan yang tembus ke rumah lilin. Saat berada di ruang kontrol listrik, Nick mencari saklar lampu karena terowongan begitu gelap. Tapi bukannya saklar bohlam terowongan yang Nick oprek, ia malah mengacaukan kelistrikan kota Ambors. Hingga Bo dan Vincent pun tahu kemana mereka harus mencari buruannya. Setibanya di ruang bawah tanah rumah lilin, Nick kaget saat menemukan topi milik Dalton. Lalu tiba-tiba, ia melihat soulmate-nya itu sudah menjadi boneka lilin dengan kepala yang ternyata sudah disambung oleh psikopat Vincent. Nick, please. Oh, no. That's Vincent. Untuk sementara mereka berhasil lolos ketika ruang bawah tanah mulai terbakar hebat. Lalu di tengah pelarian, mereka melihat nasib Wade yang sudah tewas dalam balutan lilin yang sudah somplak. No. Ketika api kian membesar, Vincent gak kehabisan akal untuk bisa selamat dari kobaran api yang dengan cepat membakar rumah lilin. Sementara Nick mulai kewalahan apalagi saat ia terkena tusukan oleh Bo. Vincent terlihat bersedih melihat saudaranya tewas dirujak Carly. Lalu di tengah kemarahan Vincent, Carly bergegas kabur ke lantai atas. Hey! I swear to God! Tak mau kehilangan adiknya, Nick menguatkan kakinya yang masih linu untuk mengejar sang psikopat. Perjuangannya pun begitu sulit di tengah keadaan rumah lilin yang mulai mencair. Carly berusaha menyadarkan Vincent untuk jangan terpengaruh oleh Bo si bocil hypertantrum yang kini menjadi psikopat sejati. Ia pun berkata bahwa ibunya Vincent dan Bo gak bakalan redo jika mengetahui kelakuan anak-anaknya seperti ini. Tapi boro-boro sadar, Vincent malah semakin emosi oleh ceramah Carly. Ketika Nick sudah kewalahan, Carly berusaha membantu menggunakan pisau yang masih antang di kaki Nick. Akhirnya si kembar gancet meninggoy dalam posisi seperti mereka dilahirkan. Sementara Nick dan Carly kini bingung harus pergi kemana ketika rumah lilin melebes terbakar dan mencair. Carly mengajak Nick untuk menjebol dinding karena sudah tidak ada jalan lain. Mereka pun berpacu dengan waktu sebelum tenggelam seperti psikopat kembar.
Akhirnya pasangan kakak beradik ini berhasil menghentikan perbuatan psikopat kembar sekaligus membumi hanguskan kengerian di kota terpencil ini. Hingga di keesokan harinya, kepulan asap semalam yang membumbung tinggi mendatangkan kepolisian Bombay yang selalu datang belakangan. Pak Sherry pun katanya baru tahu bahwa di daerah ini ada kota kecil, padahal dulunya cuma pabrik gula doang. Wasn't for all the smoke from the fire. Excuse me. Ketika Nick dan Carly dibawa ke rumah sakit, Pak Sherry mendapat laporan bahwa Trudy si seniman itu sebenarnya punya 3 anak. Kalian pasti bingung dong, siapa anak Trudy yang satunya lagi? Semua kekacauan ini berawal dari kepedihan Bo yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Bahkan selama ini Bo yang kena mentol masih meratapi kematian ibunya. Nah, karena kondisinya yang seperti itu, Bo ngedoktrin Vincent untuk membuat kota lilin agar hidup mereka tidak kesepian. Selama itu pun Bo selalu berburu pengendara yang lewat di daerahnya untuk dijadikan NPC di kota kecilnya. Dan di akhir cerita, kita baru tahu bahwa Damon adalah anaknya Trudy. Apakah Mang Damon akan menjadi psikopat pembuat patung juga? Atau menjadi psikobil pemakan bangke? Komen hadir ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Creeper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.